salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna ma'adal fara'idha minas salawati yusamma nafilatan wa tatawwu'a. Ketahuilah bahwa selain yang dipardukan dari sembahyang dinamakan sunat, nafilah. Selain dari yang 5 waktu itu disebut adalah sunat. Faminhu ma yata'allaqu bi asbabin, sebagiannya itu yang selain fardu tadi yang bergantung dengan sebab, kal kusuf, seperti gerhana. Nah, gerhana itu sunat tapi tergantung dengan sebab. Kalaunya kada ada gerhana, kada disunatkan sembahyang gerhana. Nah, kalau gerhana ada, hanya ada sembahyang sunat gerhana. Wal istisqa, seperti sembahyang minta hujan, itu sembahyang yang ada sebab. Musim kemarau panjang, lalu sembahyang istisqa. Kalau musim penghujan, kada ada sunat istisqa ini. Wa minhu ma yata'allaqu bi awqatin, sebagian yang selain fardu tadi ada pula yang bergantung dengan waktu. Karawatibis salawat, seperti rawatibis salat, sembahyang rawatib, sembahyang sunat rawatib. Nah, itu tergantung dengan waktu. Tidak ada rawatib zuhur kalau belum zuhur, belum masuk lagi zuhur, belum ada qabliyah zuhur. Itu tergantung dengan waktu. Paminasani, maka sebagian yang kedua yang bergantung dengan waktu itu ratibatus subhi, ratibat subuh, sunat subuhnya kita. Ada pula orang menyebutnya sunat fajar. Nah, sembahyang rawatib itu, sunat rawatib itu ada 12 rakaat. Kalau ada tambahannya itu disebut sunat biasa, bukan rawatib lagi. Nah, yang disebut dengan rawatib itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu disebut sunat rawatib. Nah, kalau ada yang melebihi dari itu sunat ghairul muakkadah, yang bukan kuat tuntutannya, walaupun banyak fadilat-fadilatnya, keutamaan-keutamaannya. Wahia itu ratibatus subhi rak'atani, 2 rakaat. Kada boleh ditambah-tambahi. Sunat subuh ini hanya ada 2 rakaat. Kalau pang asa hendak lagi tambahi pulang 2, kada kawa. 2 aja. Yadkhulu waqtuha bitulu'il fajri, masuk waktunya sunat subuh itu dengan terbit fajar. Terbit fajar. Jadi kada sarana menunggu orang azan. Bila masuk waktu subuh, walaupun orang belum azan, itu sunat sudah masuk, sunat subuh itu. Karena waktunya dimulai terbit fajar. Fa in dakhalal masjida wa qad qamatis salatu falyashtagil bil maktubah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila seseorang masuk masjid dan qamat sembahyang, maka bekerjalah dia dengan fardu. Kalau orang sudah qamat, kita masuk ke masjid, jangan hendak sembahyang sunat. Sunat apakah jangan lagi, orang sudah qamat itu. Bekerjalah dengan fardu. Karena Rasulullah SAW bersabda, bila sudah diqamat sembahyang, tidak ada sembahyang selain fardu. Summa idza faraga minal maktubah, bila sudah selesai sembahyang fardu, qama ilaihima wa shallahuma. Nah, bila sembahyang fardu sudah selesai, nah berdiri sembahyang 2 rakaat, membayar yang belum dilaksanakan tadi. Nah, ya hukum mengqadha modelnya. Nah, boleh dibuat niat qadhaan atau kada berbuat qadhaan, kada jadi soal. Nah, kita sembahyang subuh, masuk masjid orang sudah qamat, kada usah lagi sembahyang sunat, 4 berjamaah. Habis tuntung kena sembahyang subuh, nah kita berdiri sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, macam itu. Waratibatuz zuhri, yang kedua adalah rawatib zuhur. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Sunat 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Karena ini ada fadilat khusus. Orang yang melazimi mengamalkan 4-4. Ujar Nabi kita, man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullah ta'ala 'alan nar. Nah, orang yang memelihara itu artinya selalu mengerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat lagi ba'diyahnya, maka Allah mengharamkan dijilat oleh api neraka. Nah, artinya orang ini kada bakal masuk neraka. Kalau orang kawa, muhafazah, menjaga itu. Menjaga itu selalu. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, tasarah aja hendak 2-2 atau 4 sekaligus, hasil aja. 4 rakaat sunat zuhur qabliyah, 4 rakaat sunat zuhur ba'diyah. Dan jangan lupa membuat qabliyah ba'diyahnya itu. Jangan lupa membuat qabliyah ba'diyah. Termasuk yang perlu, yang disyaratkan itu dibuat dalam niat. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Walahul iktisaru ala rak'atain qablu wa ba'du. Dan bagi dia boleh juga memperpendek 2-2. 2 sebelum zuhur qabliyah, 2 sesudah zuhur ba'diyah. Hasil artinya. Tapi kada dapat fadilat yang diharamkan neraka tadi. Kayak apa? Orangnya banyak berisi dosa. Tapi ini selalu aja 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Nah, hadis Nabi tetap demikian menyatakan, kada tak kisah orang banyak dosa kah, orang sedikit dosa kah. Bila inya kawa, bila inya mampu 4 itu diharamkan neraka, menjilat tubuhnya. Tadi kebanyakannya orang banyak dosa kada kawa juga menggawin itu. Nah, 4 itu. 4 sebelum zuhur, 4 sudah zuhur. Muhafazah. Nah, muhafazah ini mengekali artinya. Amun kawa itu ya sudah. Boleh dia memperpendek 2-2. Boleh juga 4-2. Artinya kalau dia laksanakan itu, dia sudah menggugurkan tuntutan kepadanya. Masalah fadilatnya lain lagi.
Waratibatul asri dan rawatib asar wahiyya arba'u raka'atin, itu 4 rakaat qablaha sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar. Amunnya 2 bang, ya hasil aja juga. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu ada fadilat juga yang didapat daripada 2. Kalau 2 tuh kada jelas, kada kedengaran apa fadilatnya. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu didoakan oleh Nabi. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'ah. Artinya ujar Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nah, didoakan Nabi. Doa Nabi itu pasti mustajab sudah. Nabi mendoakan mudahan dapat rahmat orang yang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Boleh 2, boleh 4 sekaligus. Kada perlu dimasukkan qabliyah ba'diyah, hanya kada ada ba'diyahnya asar. Jadi cukup aku usalli sunatul asar, aku sembahyang sunat asar, misal 4 rakaat lillahi ta'ala atau 2 rakaat lillahi ta'ala. Kada perlu ada qabliyah asar, kada perlu karena kada ada ba'diyahnya. Walam takun muwadhabatuhu salawatullah alaiha kamuwadhabatihi ala nabilatiz zuhri. Tidak adalah mengekalinya Nabi atas 4 rakaat asar ini sebagaimana beliau mengekali sunat zuhur. Makanya sunat asar ini kada muakkad sunatnya, karena Nabi kada selalu melaksanakan. Kalau zuhur, nah itu sidin selalu qabliyahnya, ba'diyahnya. Kalau asarnya Nabi kadang-kadang. Nah, makanya dianggap kada muakkad, kada kuat sunatnya.